Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Dian Angelita Sitompul dengan NIM L1A1198068. Saya dari R002, mata kuliah pengelolaan DAS. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang fenomena dan kasus di DAS Batang Tabir. Gambaran umum, DAS Batanghari merupakan DAS kedua terbesar di Indonesia yang berada di Provinsi Jambi. Subdas Batang Tabir berada di bagian tengah dari DAS Batanghari dan diapit oleh Subdas Batang Tebo dan Subdas Merangin Tembesi. DAS-nya tidak terlalu luas. Bila dibandingkan dengan subdas-subdas yang lainnya, luasnya adalah 313.382 hektar. Adapun fenomena yang terjadi di DAS Batang Tabir adalah DAS Batang Tabir dijadikan sasaran untuk rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit. DAS Batang Tabir semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1995, DAS Batang Tabir masih ditutupi hutan sebesar 72,3%, sedangkan tahun 2004 berkurang menjadi 65,1%, dan tahun 2013 hanya tinggal 50,3% dari luas DAS Batang Tabir. Hasil overlay penutupan lahan 2013 dengan izin lokasi perkebunan sawit menunjukkan peningkatan luas kebun sawit menjadi sebesar 23,3%. Karakteristik biofisik DAS Batang Tabir. Pada tutupan lahan di DAS Batang Tabir sangat beragam. Jenis tutupan lahan di DAS Batang Tabir adalah hutan, kebun campuran, perkebunan kelapa sawit, pertanian, lahan kering, sawah, pemukiman, lahan terbuka, dan tubuh air. Sedangkan kemiringan lereng pada DAS Batang Tabir adalah pada kelas sangat curam atau terjal, dengan kemiringan di bawah 40%, seluas 35.773,39 hektar atau 33,30% dan luas DAS, dan diikuti kelas 25-40% yang termasuk curam dengan luas 35.559,69 hektar. Karakteristik yang ketiga adalah jenis tanah. Jenis tanah di DAS Batang Tabir berdasarkan peta land sistem tahun 1990, ada 4 jenis berdasarkan sistem klasifikasi FAO, yaitu inceptisol, ultisol, oxisol, dan entisol. Yang terakhir, tekstur tanah. Jenis tekstur yang dominan adalah loam berdebu dengan luasan 41,26% dari total luasan DAS, dan diikuti oleh loam dengan luasan 30,99%. Sedangkan jenis tekstur tanah yang paling sedikit luasannya adalah loam berklay dengan luasan sekitar 6,89% dari total luasan DAS. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat saya presentasikan tentang fenomena yang terjadi di DAS Batang Tabir. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Teman-teman dapat menghubungi Gmail saya di nomisitompul03@gmail.com jika ingin bertanya. Terima kasih semuanya.